Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal tryout, ya, soal tryout LKS yang tingkat nasional pada cloud computing, ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, soalnya seperti ini teman-teman. Soalnya sudah saya unduh. Ini soalnya saya dapat dari siswa saya. Jadi saya coba jawab, ya. Ini menurut versi saya gitu. Jadi jika penyelesaian tugas atau soal ini ada yang salah, ya, boleh teman-teman koreksi jika ada yang salah gitu. Nah, kalau kebetulan di sini soalnya soal bahasa Inggris, ya, jadi saya harus menggunakan Google Translate gitu, karena saya sadar bahasa Inggris saya masih kurang sekali malah gitu, ya. Nah, ini soalnya, ya, ini soal modul satunya gitu. Di sini kalau saya lihat ini membahas tentang S3, ya, S3 di AWS gitu, ya. Kebetulan di sini kita menggunakan AWS. Pertama kita lihat dulu soalnya. Di sini disebutkan creating a static website. Nah, kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, ya, kalau teman-teman lihat di channel saya di video saya sebelumnya itu, di sini saya sudah bahas sebenarnya tentang ini cara video hosting website statis di AWS gitu. Nah, cuman pada video kali ini kita mengikuti aturan dari soalnya gitu, ya. Teman-teman bisa lihat. Kita di sini ini model soalnya gitu. Nah, oke, kita langsung saja. Di soalnya ini, maksud dari soalnya ini adalah kita akan mengupload website statis, ya, dari namanya sudah statis atau statik, berarti programnya atau source code-nya tidak berkomunikasi dengan database maupun backend pada program kita. Dia hanya sebatas source code HTML atau mungkin ada juga CSS-nya gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan namanya saja statik, berarti dia belum dinamis gitu. Nah, di sini kita langsung saja. Ini begitu maksud dari soalnya, karena tadi saya habis pakai Google Translate gitu. Terus pertama-tama di sini kita langsung disuruh untuk membuat bucket di AWS Console atau di AWS-nya gitu, ya. Nah, oke. Di sini juga saya sudah buat, kebetulan saya sudah ada AWS akunnya, ya, dan saya sudah login ke AWS saya. Jika teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat akun atau belum tahu cara login ke AWS, silahkan lihat video saya sebelumnya atau cari tutorial-tutorial lain untuk masuk ke AWS Management Console, nah, gitu, ya. Oke, langsung saja kita langsung cari S3, ya. Kita cari S3 atau S3 yang ini, atau teman-teman bisa juga langsung klik yang di sini, ya. Oke, S3, kita klik S3. Kita disuruh untuk buat bucket. Nah, kebetulan teman-teman di sini sudah ada bucket yang saya buat, ya. Sudah bucket yang saya buat. Kita hapus dulu, ya, bucketnya. Kebetulan saya sudah praktek-praktekan ini web statis, jadi kita hapus dulu. Kita cek permanently delete, gitu, ya. Kita delete dulu. Terus kita ke ininya, kita cek objeknya, teman-teman. Yang ini coba kita hapus, delete. LKSN sesuai namanya, ya. Sultan Hendra 221 gitu. Oke,
ternyata bisa dihapus teman-teman. Oke, kita langsung ke soal. Soalnya kita buat bucket dengan nama seperti ini teman-teman, LKSN, your provinsi, short name-nya, terus tahun gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini LKSN Jabar Handi 2021. Oke, kita buat lagi sesuai dengan aturan dari soal. LKSN Sulteng, karena saya dari Sulteng, terus nama ya, nama saya, terus tahunnya masih 2021 ya. Untuk regionnya darah ditentukan di soal, jadi saya tidak perlu ganti. Terus di sini bucket can block all public access and use manual gitu ya. Ini saya biarkan dulu. Terus kita langsung ke tagnya ya. Tagnya ini blok tadi ya, maksudnya blok public tadi saya berikan settingan default dulu. Maksudnya settingan default dulu. Nah, settingan defaultnya seperti ini. Jadi dia blok semua dulu untuk all public accessnya gitu ya. Terus kita ke tag, kita add tag ya. Add tag, key-nya apa? Kita cek. Untuk key-nya departemen, terus value-nya ICT center. Sepertinya center ya, bukan sentre. Mungkin ada kesalahan pengetikan. Sini departemen gitu ya. ICT center ya. Nah, terus langsung add add lagi sudah. Terus kita cek di advanced setting ini object log, kita cek lagi di soalnya. Nah, terus di sini static website hostingnya dikasih enable, hostingnya kita kasih tipenya host static website. Nah, terus untuk indeks dokumennya kita taruh nama nanti indeks HTML, dan errornya juga kita taruh error HTML gitu ya, sesuai dengan aturan soal. Nah, kita create dulu yang ini yang sudah kita buat. Nah, sudah ya. Jika sudah seperti ini hasilnya, teman-teman bisa lihat successful create bucket. Oke, berarti sudah sukses, sudah berhasil membuat bucketnya. Nah, kita langsung buka yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bucketnya langsung sudah terbuat di sini. LKSN Sulteng Hendra 2021 dan aksesnya belum public. Kita langsung klik yang bucket yang sudah kita buat. Terus kita langsung ke properti dulu. Nah, propertinya kita scroll ke bawah. Di sini ada static website hosting ya. Nah, sesuai dengan soal, static web hostingnya kita kasih enable, dan hosting tipenya kita ganti menjadi host static website. Nah, kita langsung ini tadi teman-teman ya, kita langsung edit. Terus kita kasih enable ya, sesuai arahan soal. Terus hosting tipenya tetap hosting static website ya, tetap indeks HTML-nya tetap kita berikan indeks HTML. Ini disesuaikan saja dengan aplikasinya kita nanti ya. Terus di sini kita juga taruh error HTML. Ini kita save saja dulu. Kita save. Oke. Jika sudah tersave, teman-teman langsung successful edit static website hosting. Oke. Terus kita langsung ke soal lagi teman-teman ya. Kita scroll lagi ke tes 2, upload content to your bucket ya. Nah, sebenarnya di soal ini kita disuruh untuk ini ya, mendownload aplikasinya atau source code-nya di sini teman-teman ya. Di sini ada soalnya, coba teman-teman bisa lihat. You must download content from link ini gitu. Tetapi pada saat saya coba link ini diakses ya, Handi Pradana misalnya, https Handi Pradana, saya teks tadi ya, ternyata sudah tidak bisa diakses gitu. Apa mungkin aplikasinya sudah dihapus yang punya, atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Handi Pradana, tapi kita coba tes lagi. Handi Pradana my id. Nah, kita cek lagi Handi Pradana .my id. Nah, terus kebetulan ini tidak bisa di copy ya.
LKSN 2021, LKSN 2021, terus LKS 2021, LKS 2021, static.rar ya, static.rar. Oh ternyata bisa ya. Jangan-jangan saya tadi yang salah kopas domain. Kita tes yang ini dulu lah. Dokumen, kita taruh websitenya di sini. Sudah terdownload ya teman-teman bisa lihat. Nah kita cek dulu hasil downloadnya yang ini. Saya kompres dulu, ekstrak maksudnya, ekstrak. Nah terus ini LKS 2021 static. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah sudah ada semua image-nya di dalam. Terus indeks HTML, kalau indeks HTML-nya kita buka dulu ya menggunakan Google Chrome. Ternyata tampilannya sebegini teman-teman ya, tampilan websitenya seperti ini. Oke, kita close dulu. Nah jika sudah, kita kembali ke soal. Nah tadi kita sudah di sini ya. Nah, kita disuruh untuk mengupload aplikasinya itu ke bucket ya, ke bucket yang kita buat tadi. Nah kita langsung ke AWS console, maksudnya kita klik bucket dulu. Nah kita klik dalam bucket. Nah di dalam bucket ini akan kita upload aplikasi kita atau web kita tadi gitu. Langsung kita klik upload ya, terus kita add file. Kalau teman-teman mau upload dengan foldernya, langsung add foldernya. Kalau kita upload saja hanya filenya saja, kita langsung add filenya gitu. Nah terus kita ke persiapan SL, tempat yang dimana aplikasi kita download tadi ya. Nah nih, terus Ctrl A ya, usahakan semua ada 4 file ini termasuk folder ini akan terupload semua gitu. Ctrl A makanya supaya dia langsung menandai semua. Langsung klik open. Nah jika sudah klik open, langsung kita klik upload. Nah, kita tunggu proses uploadnya teman-teman ya. Nah sudah berwarna hijau, artinya sudah sukses gitu, upload sukses. Teman-teman bisa lihat. Nah kalau kita klik ini close dulu, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada ini ya, nggak ada folder yang tadi ya, yang image ya. Teman-teman bisa lihat nggak ada folder. Oh iya, karena tadi kan kita hanya upload file, otomatis folder tidak ngikut ke upload gitu. Kita langsung upload lagi ya folder yang ini, image ya. Ini kan tidak terupload tadi. Nah, kita klik yang ini LKS 2021 image, upload. Terus kita kasih upload lagi. Proses uploadnya teman-teman. Nah sukses lagi, kita close. Nah ini baru ada folder image-nya ya, teman-teman bisa lihat. Ini folder ya, sedangkan 3 ini adalah file. Oke, kita langsung ke soal. Berarti ini teks 2 ini sudah berhasil kita laksanakan atau kita lakukan. Terus yang teks 3, enable access to object gitu. Object that are stored bucket are private by default. Nah maksudnya sini koreksi ya teman-teman kalau saya salah bahasa Inggrisnya. Ini hanya saya menerka-nerka ini. Soalnya kalau saya mau kopas ini nggak bisa. Secara default bucket itu dia permissionnya private gitu, belum public. Jadi kita disuruh untuk mengenable objeknya gitu. Nah, terus they ensure that your organization data remains secure. In the test you make the upload object public accessible gitu ya. Nah sesuai soalnya enabling access to object ya, karena di sini object that are stored in bucket are private by default. Karena defaultnya bucket ini ya atau objeknya kita itu ketika kita upload dalam bucket secara default itu dia
statusnya private gitu ya, belum bisa diakses oleh publik. Terus dia bilang di sini, this ensure that your organization data, ini membuat data kita lebih aman kalau untuk di private. Terus dia bilang in the text you will make the upload object public ya. Artinya di sini saya coba artikan meskipun tidak terlalu ini ya detail, saya mentranslate dari soal ini. Intinya dari yang dimaksud ini adalah kita membuat objek yang kita upload itu menjadi statusnya dari private ke public. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba lagi ya, seperti yang dia maksud. Kita balik ke AWS console, terus kita ke objek dulu ya, kita ke objek, terus kita tandai semua dulu, terus kita pilih tunggu propertinya, kita lihat, kita cek. Oh, kita bukan ke property tapi permission. Nah, permissionnya ini kan masih tablok semua nih. Kita matikan dulu bloknya supaya dia, ini kan blok all public access, dia memblokir akses publik gitu ya. Kita edit dulu, terus kita hilangkan centangnya supaya dia public, terus langsung save. Di sini kita tulis confirm ya, langsung enter. Teman-teman bisa lihat di sini prosesnya sudah selesai ya, successfully edit block public access setting for this bucket. Nah, artinya sudah bisa diakses oleh publik ya. Nah, terus masih ada lagi settingan nih teman-teman ya. Terus jika sudah tadi, kita kembali ke bucket, terus coba kita tandai semua folder yang sudah kita upload dan file yang kita upload. Terus kita pergi ke action, terus kita pergi ke make public. Nah, make public ya, coba kita tes make public semua ini, 3 file dan 1 folder. Nah, langsung successful editing public access. Sudah ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita kembali ke soal. Sudah semua ya. Terus di soal tes 4 ini ada di sini updating the website. Nah, ini kalau di sini ilmu codingnya atau ilmu programmernya sudah dibutuhkan ya, karena di sini kita suruh untuk membuka file HTML dan sebagainya. Jadi karena saya orangnya bukan orang programmer, jadi apa yang saya perlu rubah saja ya gitu. Artinya kita mengikuti dari alur soal ini gitu, apapun yang bisa dirubah lah gitu, yang penting bisa mengikuti alur dari soal ini gitu. Yang pertama di sini kriterianya open file index.html, use text editor ya, terserah kita menggunakan Sublime atau Notepad your computer. Oke, kita coba tes. Nah, kebetulan ini tadi ya LKS 21 static. Kebetulan ini aplikasi yang sudah kita download tadi dari halaman web yang sudah dicantumkan di soal. Kita open, terus kita open with Sublime Text. Nah, kebetulan di sini Sublime-nya saya sudah download teman-teman ya. Jika teman-teman belum mendownload Sublime, saya sarankan download dulu. Nah, klik Google terus download Sublime Text. Ini ya. Nah, ini kok terserah teman-teman mau pilih yang mana, disesuaikan dengan jenis sistem operasinya teman-teman gitu ya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Begitupun link yang ini teman-teman, link aplikasinya itu atau program yang kita download tadi. Oke. Nah, langsung saja. Kenapa saya lebih memilih pakai Sublime Text daripada Notepad? Karena lebih mudah gitu. Kita ngecek atau melihat codingnya atau kodenya gitu. Kalau pakai Sublime Text bisa sih, cuman kita harus, karena warnanya sama semua ya, artinya kurang bagus lah menurut saya gitu. Kita langsung saja, kita kembali ke aplikasi tadi, kita klik kanan, kita open with menggunakan Sublime Text gitu. Terus setelah kita sudah buka, kita kembali ke soal lagi, apa kira-kira perintah yang dia berikan lagi. Terus add logo, tuturi, vokasi, LKSN, and word skill to your banner. Nah, kita add gitu ya, bannernya bagaimana sih? Oke. Karena kalau kita lihat, kita buka
aplikasinya, kita buka menggunakan open Google Chrome. Tampilan seperti ini teman-teman, belum ada logo yang dia maksud tadi, Tuturi, belum ada logo WordSkill dan sebagainya, ya kan. Nah, terus kita edit dulu teman-teman. Nah, kita cari di tadi sebutkan kita add-nya di banner gitu ya. Kita cari, kita bagusnya kita kurikulum Vitae ya. Di sini ilmu codingan sudah diperlukan teman-teman. Ini tadi kurikulum Vitae, kita taruhnya di atas ini, mudah-mudahan bisa ini, atau di sini aja lah, di bawah dari teks konten ini gitu, center. Kita coba aja dulu sini. Perintahnya yaitu img ya, img search. Nah, ini bagusnya kalau kita menggunakan Sublime Text. Ketika kita klik img aja, langsung sudah otomatis muncul search aja. Kalau di Notepad kita harus tulis manual lagi gitu, tidak otomatis seperti ini. Terus img terus yang pertama kita cek logo pertama, kita taruh tuturi png ya, .png namanya. Nah, tuturi.png gitu. Nah, setelah itu kita add lagi, kita copy saja ini ya teman-teman supaya tidak capek gitu. Kita copy lagi. Nah, kita save dulu ya. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa di sini ada img-nya, terus ada tuturi.png-nya. Nah, saya jelaskan karena gambarnya ini berada di folder img, nama foldernya img gitu. Jadi kalau nama foldernya di sini gambar, berarti teman-teman juga taruh di sini gambar, bukan img gitu ya. Ini artinya lokasi dari filenya gitu, itu maksudnya. Nah, harus teman-teman jangan lupa sertakan juga ekstensi filenya ya. Kalau di sini JPG atau mungkin GIF, nah teman-teman juga sesuaikan, karena di sini Tuturi Handayaninya tadi kita cek .png, jadi kita taruh juga .png. Oke, kita save dulu ya, kita cek dulu, kita save foldernya, klik saja Ctrl S, terus kita cek lagi apakah ternyata belum ya teman-teman. Bisa lihat ketika kita refresh belum nih. Di sini masih, berarti ada kesalahan dari lokasi filenya. Kita rubah dulu ya, kita hapus dulu yang ini, saya copy tadi ya, img img tuturi ya, nama filenya tuturi. tuturi.png gitu. Nah, ini teman-teman, ternyata ini perintah yang betulan gitu ya. Nah, tapi ini gambarnya besar ya. Nanti sebenarnya untuk merubah ukurannya ini kita rubah di bisa juga kita rubah di HTML tadi, indeks HTML ini. Tapi bisa juga kita rubah di style CSS-nya gitu. Kalau kita lihat sini ada enggak style CSS-nya? Nah, ada teman-teman yang ini ya. Nah, ada style CSS-nya. Nah, terus kita masukkan lagi yang kita tinggal copy source code-nya ini. Maksudnya perintahnya ini. 1, 3, 4. Berapa gambar kita hitung? Ini sudah tadi 2, 3. Berarti 3 lagi ya. 3 lagi kita tambahkan. Namanya di sini logo WordSkill. Nah, saya copy saja supaya tidak salah-salah. Saya copy, terus di sini saya berikan namanya WordSkill. Nah, di sini lagi namanya apa nih? Saya cek dulu. Logo LKS. Saya copy lagi supaya tidak salah-salah.
Nah, terus yang paling terakhir adalah logo vokasi, rename, copy lagi, terus saya paste di sini, terus saya save. Coba saya sudah teman-teman ya. Nah, meskipun gambarnya ada yang besar, ada yang kecil, tapi sudah termuat semua. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari soal ini, ketika kita sudah menambahkan logo saja, sebenarnya itu sudah selesai. Tapi kan tidak bagus kelihatannya, ada yang besar soalnya, gambarnya ada yang kecil gitu. Nah, kita atur saja di CSS-nya teman-teman. Nah, ya, kita atur saja di CSS-nya. Sebenarnya ini tidak ada di anu sih, tidak ada di soal. Tapi coba kita tes atur di CSS-nya. Apakah ini tadi kelas, kita cek. Nah, ini programmer muncul ini. Div class row text center. Ya, kita copy kelasnya dulu, ini nama kelasnya. Kita masuk ke ini, apa namanya? Kita info-nya. Kita masuk, kita open dulu folder yang tadi teman-teman. Yang mana tadi ya? LKS, supaya tidak ini. Mana LKS static. Yang ini teman-teman. Stylenya. Nah, stylenya kita cari dulu F ya. Kalau di Sublime Text itu untuk supaya kita cepat mencarinya, kita Ctrl F, terus kita pastikan yang kita mau cari mana. Text center. Oh ini ya, mana text center. Row text center. Mudah-mudahan yang ini teman-teman ya. Space. Mungkin ini stone ya, ya. Text center. Nah, misalnya di sini dia punya ukuran. Atau gini teman-teman, ini saya yang untuk merubah ukuran ini, karena kalau saya mau, karena ini kalau saya mau rubah lagi, karena saya harus mencari dulu ya, karena saya juga orang bukan programmer, jadi saya harus pilih satu-satu ya. Bisa sih sedikit program, cuman tidak terlalu gitu, tidak terlalu mahir. Jadi saya skip saja dulu ya, karena biarlah saja dulu modelnya seperti ini. Yang penting sudah ke upload, sudah seperti di soal. Meskipun ada yang besar, ada yang kecil gambarnya, tapi ini sudah seperti di soal, karena di soal tidak ada dibahas dirubah ukurannya harus pas gitu. Terus nomor 3, find the text served from LKS 2001 and replace it with created by your name. Contohnya seperti ini. Jadi maksudnya kita cari kata-kata LKS N 2021 ini, kira-kira seperti itu ya. Kalau salah teman-teman koreksi. Terus kita gantikan menjadi ini, create by Handi. Nah, ini Handi namanya orang, berarti kita bisa ganti dengan namanya kita gitu ya. Create by Handi. Oke, kita cari index, kita cari Ctrl F lagi, LKS 2021 ya, 2021 kita cari server from ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat server from LKS 2021, kita ganti menjadi, nah, kita hapus created by misalnya Hendra. Nah, ini sesuaikan dengan nama teman-teman gitu ya. Nah, terus saya save, Ctrl S. Nah, sudah tersave tuh. Jika sudah, kita ke nomor 4, update content about us and replace it content your profile. Oke, kita cari content about, kita cari ya. Yang about ini yang mana? Kita cari Ctrl F, terus about yang ini ya. Nah, ini about ini terserah profilmu kotor apa, ini terserah saja ya. Misalnya about nama saya Hendra, saya bersekolah di SMK Negeri 3 Sig. Kira-kira seperti ini saja. Kalau teman-teman mau tambahkan yang lebih bagus lagi, silakan itu, karena saya mau persingkat video ya teman-teman. Terus nomor 5, update content transformation your experience, itu pengalaman kita apa namanya ini,
content transformation. Kita cari lagi, Ctrl F, transformation ini. Nah, transformation ini apa pengalaman? Nah, misalnya sini saya tulis saja pengalaman menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya sebagai network engineer and misalnya cloud engineer. Nah, save. Oke, sudah. Apalagi nomor 6, update location, use here your school address. Oke, alamat sekolahnya kita cari. Ctrl F lagi, cari locate. Ah, itu locate. Nah, ini di strong ini ya, kita rubah teman-teman. Kita rubah menjadi Jalan Bukit Indah Tabingga nomor 1, Kecamatan Kinowaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, misalnya begini. Sesuaikan dengan lokasi sekolah teman-teman. Terus di sini upload again the file index.html to your bucket. Nanti kita upload ya. Terus kita upload lagi gitu. Nah, karena tadi kan sudah kita upload juga tuh. Kita punya file ya. Karena yang sudah kita upload tadi kita belum rubah, belum kita edit. Jadi kita hapus dulu, baru kita upload lagi gitu. Kita masuk lagi ke bucket, close dulu yang ini. Kita masuk lagi ke bucket. Dan dalam bucket ini kan tadi kita sudah upload yang index.html ini ya. Nah, dan index.html ini kan sudah belum kita rubah tadi, belum kita edit. Kita hapus dulu. Klik saja, cukup index.html saja teman-teman, klik terus delete. Terus di sini tulis permanently delete. Delete. Karena kalau teman-teman salah tulis delete, tombol delete objeknya tidak akan aktif gitu ya. Usahakan tidak salah tulis. Oke, sudah sukses. Nah, di sini akhirnya tinggal 3 ya, 2 file dan 1 folder karena index.html yang tadi sudah kita hapus gitu. Akhirnya kita upload lagi hasil index.html yang sudah kita edit ini. Saya close dulu ini. Coba kita upload lagi ya. Terus add file. Setelah kita klik upload tadi, kita add file. Terus kita cari ya LKS static. Nah, kita cukup upload yang ini teman-teman ya, index.html saja. Karena hanya ini yang kita edit tadi, sesuai dengan arahan soal gitu. Sudah, langsung upload. Nah, sudah sukses. Apalagi arahan soal. Nah, upload again file index.html sudah. Nomor 8, and make sure all files be accessed openly and public. Maksudnya pastikan semua filenya sudah bisa diakses public gitu. Coba kita tes lagi, kita cek apakah sudah diakses oleh public. Maksudnya sudah kita cek dulu ya. Nah, kita centang semua, cara ngeceknya kita centang semua filenya, terus kita action, terus make public. Kita tes make public lagi. Nah, supaya sudah make public ya. Oke. Jika sudah make publicnya sudah, coba kita tes akses dari ini kita dari mana? Dari browser kita ya. Nah, ini contohnya ini yang index.html ini. Index.html ini kalau saya copy URL-nya, saya centang dulu ya supaya ininya aktif. Copy URL kalau saya buka dari folder saya paste. Teman-teman bisa lihat ternyata sudah berhasil diakses ya. Nah, ini file gambarnya sudah kita tambahkan. Terus mana lagi? About us-nya sudah berhasil, nama saya Hendra, sudah kita tambahkan. Terus lokasi sekolah ada Jalan Bukit Indah Tabingga, sudah bisa juga ya, sudah terakses. Kalau kita ke about yang ini tadi transformation, ini pengalaman saya sebagai network engineer dan cloud engineer, lokasinya ada di sini gitu. Jadi jika sudah sampai di tahap ini, harusnya kita sudah berhasil
menyelesaikan soal modul 1 nih teman-teman. Modul 1 tryout LKS tingkat nasional bidang lomba cloud computing. Jadi kalau yang ini, yang tes 5 ini hanya untuk mengupload hasil dari pekerjaan kita. Jika sudah selesai yang ini tadi, maksudnya hasil dari tes 4, tes 1 sampai 4, jika sudah selesai hasilnya itu kita upload di sini teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini penyelesaian modul 1 tryout dari LKS tingkat nasional bidang lomba cloud computing ini sudah selesai. Oke teman-teman, jika ada kritik atau ada yang salah dari penjelasan dan penyelesaian saya ini, boleh dikritik di dalam kolom komentar supaya kami atau saya pribadi bisa memperbaikinya kembali untuk video-video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.